Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah saat ini saya bisa sowan kepada beliau, doktor muda kita, Dr. Ali Muhtarom MHI, yang kita tahu bahwa beliau ini salah satu dosen di IAIN Pekalongan, baik mengajar di S1 juga sekaligus di pasca sarjana, dan saat ini beliau diberi amanah untuk menjadi Kaprodi. Kaprodi nopo nih? Pelaksana tugas Kaprodi di Magister Ekonomi Syariah, Kiai. Oh, di Magister Ekonomi Syariah. Baik para pemirsa, saya sekarang sedang berada di ruang ujian pasca sarjana IAIN Kota Pekalongan. Seperti inilah wajah ruang ujian pasca sarjana IAIN Kota Pekalongan. Dulu ketika saya masih pertama lulus dari IAIN Pekalongan, ruangannya tidak seperti ini. Jadi dulu tak seperti ini, tapi sekarang sudah istimewa. Oleh karena itulah kita akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Dr. Ali Muhtarom MHI, terkait tentang ya sedikitlah apa yang nanti perkembangan dari IAIN Pekalongan ini, pasca sarjana IAIN Pekalongan ini. Bapak Ustadz Ali Muhtarom. Biasa saja Kiai, alhamdulillah. Nggih, dalem Kiai. Sehat nggih? Alhamdulillah, khair Kiai, sehat. Di tengah-tengah musim pandemi corona ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa beraktivitas, alhamdulillah, nikmat sekali. Nggih, alhamdulillah Kiai. Saya senang sekali Kiai bisa rawuh di sini. Mestinya saya yang ke dalam Kiai tadi. Dulu sudah pernah saya japrin jenengan untuk hadir ke studio, cuma pada waktu itu saya sakit dan akhirnya ya baru inilah. Tadi habis subuh saya itu Pak Ali Muhtarom, rencana saya untuk sowan jenengan. Habis subuh saya langsung messenger jenengan dan alhamdulillah langsung bisa ketemu jenengan di sini. Ini dan saya balas 2 kali ya. Ini masanya inbox dan di WA saya balas. Ini namanya jodoh. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jodoh itu cepet lah gitu. Alhamdulillah ya. Dan saya senang jenengan rawuh di pasca keberkahan bagi saya pribadi dan tentunya pasca. Satu, Kiai sebagai keluarga besar alumni pasca sarjana, dan yang kedua sekarang juga sudah menjadi bagian dari keluarga IAIN Pekalongan sebagai salah satu tenaga pengajar di FTIK. Saya bahagia sekali Kiai. Alhamdulillah, saya keluar dari IAIN itu lulus dari pasca sarjana tahun 2014 sampai sekarang masih khidmah di FTIK. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz Ali Muhtarom. Biasa aja Kiai. Biasa aja. Enggak, jenengan usianya lebih senior. Masa iya. Masa. Kelahiran tahun berapa? Saya itu harus sebut ya. Sebut ya. Saya itu 85 Kiai. Nah, tua beliau, jenengan saya 86. Oh masa Kiai? Iya, tapi wajahnya 81. Wajahnya muda saya Mas. Oke. Wajah 81, iya. Tapi umur 86. Iya. Jenengan 85. Wajahnya kayak beton berapa? 90 ya? Ya Allah. Oke, alhamdulillah. Baik Pak Ustadz Ali Muhtarom, seperti apa perkembangan pasca sarjana, meskipun jenengan baru diangkat sekitar tahun berapa diangkat menjadi bagian daripada pasca? Jadi sebelumnya Kiai, jadi pasca sarjana ini kan sejauh yang saya tahu ya, kalau Kiai kan kuliah mungkin bahasanya as-sabiqun al-awwalun ya, 2012 angkatan pertama karena pasca itu 2012. Nah saya sendiri masuk di IAIN itu akhir 2011 sebetulnya. Jadi datang ke Pekalongan, ke kota Pekalongan. Aslinya mana Pak? Saya itu kelahirannya Pati Kiai. Jadi lahir di Pati, kemudian setelah lulus dari sekolah saya ngikuti ibu saya dan kakak saya hijrah, bahasanya pindah ke Jogja gitu. Tapi kelahiran Pati.
besar, sekolah di Pati, mondok di Pati, kemudian hijrah dengan ibu saya di Jogja. Ya sudah lama lah ya. Mondok di Kerapia? Saya di Jogja itu kebetulan, jadi kalau sekolah itu kan dulu di Kajen ya, di Matolek, kemudian saya pindah ke Jogja itu ya ikut orang tua, kemudian kalau di Jogja udah nggak mondok tapi bantu di sebuah pesantren ya, pesantren baru waktu itu di daerah Sleman, miliknya Kiai Haji Fadli Fauzi. Nah saya 2011 itu baru masuk IAIN, konteksnya ya masih pengabdian lah ya, pengabdian ya. Tapi saya senang sekali karena bagi saya mengajar itu dimanapun ya sudah menjadi bagian dari diri saya gitu. Karena kiai saya dulu menyampaikan kepada saya bahwa dimanapun itu harus memberi manfaat. Ya, ngajarlah bahasa beliau itu. Bahkan di kalangan teman-teman Matolek itu ada cerita dari kiai kita, kiai kami sampai begini. Kamu bahasa Jawanya ya, kamu mulai dari pondok mulang gitu. Nah, kamu mulang kok enggak bisa makan. Nanti kalau sesudah mati datangi makam saya, dan bahasa Jawanya oka-oka patokku. Artinya ini spirit bagi teman-teman untuk dimanapun berada harus mengajar dalam kutip. 2011 saya kesini itu ya masih kontaknya masih pengabdian kiai. Ya alhamdulillah sampai sekarang dengan beberapa tahap. Jadi saya kesini pasca belum ada itu. Ya bahkan belum S3. Karena S3 saya juga bahasanya itu termasuk orang beruntung ya. Kenapa? Karena disekolahkan sama negara. Iya. 2014 saya dapat beasiswa itu alhamdulillah, dan sudah lulus meskipun nggak tepat waktu. Kalau dia kan S2-nya tepat waktu ya jenengan ya. Iya. Apa molor ya? Enggak, alhamdulillah saya tepat waktu. Saya, ya. Dan di waktu yang tepat tentunya ya. Ya 2011 masuk masih kontak pengabdian ya di FTIK sama kayak panjenengan waktu itu. Kemudian sampai sekarang, terus 2016 itu pengangkatan dosen tetapnya sampai sekarang sudah bareng teman-teman kemarin lolos mendapat rezeki PNS di sini. Nah, saya masuk pasca itu 2 gelombang sebetulnya Kiai. Jadi 2016 saya sempat menjadi stafnya Pak Direktur. Waktu itu direkturnya Pak Haji Mulisin. Ya 2016, kemudian saya di WR 1 menjadi staf Pak Warek 1, kemudian ditarik ke fakultas jadi sekjur, kembali lagi ke pasca kemarin bulan Agustus 2020 mengisi kekosongan sebetulnya karena kan ini prodi baru. Terus saya nggak tahu, kemudian saya dipilih, dan bagi saya ini sebuah kesempatan untuk belajar ya, belajar dimanapun kan orang belajar itu hal yang harus, dan kesempatan ini ya bismillah saya jalankan, tentu dengan keterbatasan dan kemampuan yang saya miliki begitu. Dan di prodi yang baru ini, di pasca ini sudah 2 angkatan Kiai. Maka kemarin kalau bulan-bulan kemarin kita bisa ketemu, biasa sambil promosi gitu. Tapi ini masih bisa promosi kok, karena pasca itu kan kayak zaman Kiai. Jadi zaman Kiai itu kan 1 tahun kan 2 kali ya, ada semester genap, semester gasal. Sama sekarang juga sama. Semester genap, semester gasal. Nah, semester genapnya nanti bulan Maret ya. Nah, nanti ini misal bukan masalah promosi pascanya, ya promosi jenengannya. Orang promosi sekolah, promosi wongnya gitu aja. Nah, perkembangannya gimana Pak Alim Muhtarom? Jadi saya sudah lama enggak di sini gitu. Karena mulai tahun berapa saya itu ngajar. Padahal dulu itu saya sering ketemu Kiai ketika habis ngajar di ruang dosen sebelah, nongkrong di sekretariat ya, ngeteh dan macam-macam itu ya. Karena dipindah tugaskan di selatan, akhirnya jarang kesini, bahkan tidak pernah kesini sama sekali. Ini baru kesini saya. Oke, Kiai. Jadi setahu saya ngapunten Kiai, jadi
pasca ini saya kira perkembangannya sangat bagus, dinamis, karena sejak 2012 sekarang 2021 awal kita sudah punya 4 program studi. Awalnya kan hanya 2, zaman Kiai kan hanya ada 2 nggih. Pendidikan agama Islam, kemudian hukum keluarga. Nah, sekarang sudah tambah 2 lagi. Magister Ekonomi Syariah dan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, nanti insya Allah September informasi dari Pak Direktur itu ada 1 lagi Kiai, Magister Bahasa Arab. Nah, maka nanti Kiai harus, karena sebagai alumni ya nyuwun sewu menjadi corong IAIN untuk memotivasi masyarakat biar kuliah di IAIN. Gitu Kiai. Itu pemirsa, jadi IAIN Pekalongan ini sekarang sudah memiliki 4 pasca sarjana IAIN Pekalongan sudah memiliki 4 prodi. 1 PAI, Magister PAI, kemudian Magister Hukum Islam, kemudian Magister Ekonomi Syariah, dan yang keempat Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI. Insya Allah nanti di bulan September akan muncul 1 lagi, Magister Pendidikan Bahasa Arab. Magister Pendidikan Bahasa Arab. Jadi sudah 5 nanti. Insya Allah 5 ini akan menjadi tantangan yang dikawal bareng-bareng, baik para dewan pengajar pasca sarjana dan juga termasuk para alumni. Kita minta kepada teman-teman para alumni dimanapun Anda berada untuk mensupport dan mempromosikan sekolah kita ini, karena misal jenengan sekarang menjadi doktor, itu pun tahapan yang harus dilewati adalah IAIN Pekalongan. Iya, Magister S2. Dan ada angkatan kita yang mungkin angkatan penjenengan sekarang S3 Kiai. Banyak ya. Burahmi. Yang kemarin barusan ujian itu Mas Asep udah baru ujian ya. Sudah lulus. Sudah terbuka Mas Asep. Mas Asep itu adik kelas mungkin ya. Adik kelas jauh. Saya Pak siapa? Nasruddin. Pak Nasruddin itu satu angkatan. Burahmi sebetulnya adik kelas, cuma gabung. Wisudanya bareng. Jadi karena mungkin memiliki kecerdasan yang lebih. Nanti Bu Rahmi bisa lihatin. Jadi alhamdulillah sudah ada 4 dan akan berojol 1 lagi, yakni di bulan September Fakultas Magister Bahasa Arab. Program studi Magister Pendidikan Bahasa Arab. Baik Pak Ustadz Ali Muhtarom, kita tahu bahwa pasca sarjana IAIN Pekalongan ini tumbuh di satu daerah Pekalongan ini yang merupakan rata-rata basic orangnya, mindset orang-orang sini adalah bukan ke pendidikan, mindsetnya adalah bisnis. Mungkin ya. Kira-kira hambatannya seperti apa, atau begini, mahasiswa pasca sarjana ini lebih banyak orang lokalnya apa interlokal? Kalau terkait dengan hambatan dan tantangan pasca khususnya prodi ES ya, daripada S1 saya lebih banyak S1 ya, karena keterkaitan antara background masyarakat yang cenderung animonya ke bisnis daripada ke pendidikan itu ke S1 mungkin agak ini ya. Kalau S2 tantangan lebih kepada, karena S2 kan beda ya. Jadi S2 itu ini sejauh yang saya tahu, artinya ketika saya memprospek mahasiswa untuk masuk ke pasca dan macam-macam, itu kendalanya satu mungkin lebih ke biaya ya. Yang kedua, S2 itu kan tidak semua orang butuh. Ya, bagi sebagian orang mungkin cukuplah udah S1 Pak, ngapain S2 gitu ya. Tapi kita akan berusaha meyakinkan bahwa S2 kita itu punya hal yang mungkin bisa menjadi pembeda atau yang nantinya bisa bekal lah buat mereka gitu. Karena memang S2 itu juga itu. Nah, kebanyakan yang input kita Pak ya, yang input kita S2 ini memang mayoritas memang sudah bekerja, ibaratnya sudah settle lah begitu, meskipun sebagian besar juga ada yang fresh graduate, yang lulusan yang baru itu. Ada guru, ada teman-teman penghulu dari KUA, dari Kemenak. Kalau di IS itu ada yang dari pegawai bank, dari BNI, BRI itu ada itu.
Jadi memang S2 itu tantangannya lebih kepada tadi, kebutuhan orang akan kuliah S2 itu kan tidak semua orang butuh. Ya kayak dulu kan mungkin sempat berpikir, aduh S2 ngapain gitu, kira-kira gitu ya. Itu banyak mungkin seperti itu gitu. Yang saya tangkap itu. Saya orientasi saya dulu untuk masuk S2 itu kepengen ngerti tantangannya S2 itu apa. Dan saya juga karena orang baru di Pekalongan, jadi satu pengen nambah teman-teman Seduluran lah ya, saudara. Pengen nambah guru-guru. Karena yang saya tahu para pengajar pasca itu ada profesornya, ada doktornya, itu pengalamannya luar biasa. Itu yang mindset saya seperti itu. Tetapi ketika tadi Pak Ustadz Ali Muhtar mengatakan bahwa ngapain sekolah S2, begini aja saya sudah cukup. Artinya cukup dengan ijazah S1. Itu sebagian ketika kita interaksi sosialisasi S2 sebagian seperti itu. Dan sebagian besar memang seperti itu. Kayaknya loh. Ini sesuai riset kecil-kecilan. PZD gitu. Ketika disuruh untuk S2, satu masalah biaya. Tapi kalau saya pikir masalah biaya enggak lah. Karena biaya S2 di sini ya masih relatif murah ya. Jadi murah gitu. Kalau kadang kita begini, biaya itu cenderung relatif murah di IAIN Pekalongan daripada kampus yang lain itu. Misalkan kalau S1 ya, S1 itu kan S1 itu UKT-nya 0 rupiah sampai maksimal 4 juta yang saya tahu ya. Kalau S2 itu kan hanya 3.750.000. Itu sudah include, artinya nggak ada uang gedung, nggak ada uang bangku, uang dampar seperti swasta nggak ada itu ya. Uang dampar. Kan nggak ada gitu. Kalau di kampus swasta Kiai bisa dibandingkan menurut saya, kampus swasta itu kan mohon maaf ya, itu kan mesti ada uang beban SKS sendiri, SPP sendiri, nanti ada macam-macam lah. Kalau di kita kan nggak ada begitu. Jadi memang kebanyakan seperti itu. Dan itu tadi kaitannya dengan mindset. Yang sekolah di Pasca Sarjana ini kebanyakan orang lokal apa interlokal? Kalau saya memang tidak tahu pasti data secara statistik ya. Tapi misalkan di prodi saya di ES itu kelas jenengan. Iya, kebanyakan memang orang Pekalongan. Alhamdulillah. Terus di kelas saya mengajar di Magister Hukum Islam itu satu kelas itu kalau saya meskipun ada orang luar ya, ada orang yang Semarang tugas di Pekalongan kuliah di kita, ada yang di Tegal dan Brebes, tapi mesah di kelas yang setahu saya itu memang Pekalongan yang mendominasi. Tapi lo di S1 ya, di S1 itu pernah ada data bahwa ternyata ini yang unik ya, ternyata input mahasiswa IAIN Pekalongan S1 itu bukan Pekalongan, bukan kota yang banyak ya, tapi Pemalang. Iya. Pemalang. Ini dilihat dari ini, kalau saya nggak salah ingat itu ketika PMB mahasiswa baru itu sekitar mungkin 2.800-an mahasiswa itu pensuplai banyak itu Pemalang. Iya. Tapi kalau lulusan paling banyak ya artinya lulusan madrasah yang lumayan masih mendukung itu. Tapi kalau dari daerah asal itu yang pernah saya tahu tahun kemarin itu Pemalang ya. S1 loh nggih, kalau S2 nggih, kalau S2 beda lagi. Ya, karena kita sekarang menghadapi zaman yang mohon maaf, sekolah itu yang dibutuhkan adalah ijazah untuk kenaikan pangkat. Kan? Bisa untuk kenaikan apalah gitu kan. Rata-rata teman-teman seperti itu kadang-kadang. Jadi tujuan masuk S2 kalau enggak untuk pangkat, untuk apa itu kadang-kadang malas. Betul. Berat gitu loh. Yang murni untuk sains, murni untuk memang murni belajar itu memang jarang. Dan satu lagi memang salah satu tantangan terbesar adalah tadi orang itu kalau sudah bekerja izin belajar agak susah ya, kecuali kalau bagi prodi yang mengakreditasi. Sedangkan di kita sendiri itu kan dari 4 prodi yang baru 2 kan belum ya. Maka minta doa Kiai dan juga teman-teman sekalian di akhir tahun 2021 mungkin 2 prodi ini akan akreditasi. Ekonomi Syariah, Magister Ekonomi Syariah dan Magister PGMI. Nanti kalau semoga hasilnya bagus sehingga bisa menarik mahasiswa yang ini. Padahal memang ya tadi ketika orang berpikir bahwa kuliah untuk mencari ijazah itu juga mungkin tidak pas juga Kiai.
Tidak pas ya. Artinya dulu kan kita di doktrin ya, di pesantren kan orang belajar kan ya ini kayak itu Kiai. Bukan itu. Yang kita tahu kan menghilangkan kebodohan dan mencari Tuhan kan kira-kira. Cari ilmu lah. Iya, cari ilmu lah. Bukan menuntut dia. Kalau menuntut kan ilmu nggak selalu dituntut kan. Bisa, ilmu dituntut kemudian nggak ngapa-ngapain. Iya, lah itu. Tapi dalam tanda kutip kadang-kadang orang mau kuliah di pasca itu entah di pasca manapun adalah untuk menaikkan grade. Bisa gitu saja. Kalau menaikkan grade otomatis menaikkan urusan dunia. Iya. Nah, kan seperti itu. Nah, ini tantangan kita bareng-bareng bahwa kuliah di pasca sarjana bukan hanya sekedar untuk itu. Iya. Tetapi kita kuliah itu adalah betul-betul untuk tholabul ilm itu. Karena di sini dosen-dosennya top-top. Wah, hebat-hebat ya. Undangan Insyaallah dosen dari dalamnya juga jos-jos, ada Pak Ali Muhtarom ya kan, ada Pak Dr. Sabilar Rosyad, ada Pak Kiai Arif Hasanul Muna yang sudah doktor-doktor dalam kita sendiri. Baik, Pak Kiai Ali Muhtarom, sekarang saya ngomong kok jadi naik Kiai? Jadi Ustaz Kiai, waduh, saya biasa panggil nama aja Kiai, saya jadi tidak enak Kiai. Kayaknya belum tidak makumnya Kiai. Enggak, Om jenengan umurnya lebih tua. Waduh, jangan bilang tua kok di sini ini. Masya Allah, itu tantangan-tantangan, hambatannya. Hambatannya di sini itu kan mohon maaf, alhamdulillah sekarang sudah mending ya. Kalau waktu saya kuliah di sini itu hambatannya itu banjir. Mending. Sekarang itu naiknya udah 1 meter lebih. Jadi ketika Kiai kuliah di sini itu jangan yang sekarang itu 1 meter naiknya sudah. Iya, baik kampus yang depan maupun yang sini. Berarti lebih dalam. Lebih dalam lagi, artinya nguruknya 1 meter. Oh, nguruknya. Kalau Kiai dulu kuliah di sini musola itu kan ada 2 ambal ya. Sekarang kan udah rata. 1 meter udah nguruknya itu. 1 meteran, 70 sentinan lah. Tapi kalau hujan masih? Kalau air masuk sini enggak, cuman jalan kan aksesnya itu. Satu ban mobil Kiai. Iya. Jadi ibaratnya kalau musim hujan, bahasa saya mungkin aras-arasen. Ngeros nggih? Awang-awangan, Pak. Awang-awangan. Ngambus ya gitu. Ya, ngampus. Tapi kembali kata ngujar tetap harus ngambus itu ya. Baik. Program pasca sarjana ini di Pekalongan, di IAIN Pekalongan ini apakah juga menjadi garda terdepan untuk bangsa kita dalam arti hubbul waton minal iman? Pertama Kiai, jadi merujuk dari visi besar IAIN Pekalongan sendiri yang sering digaungkan oleh Pak Rektor dan pimpinan yang lain bahwa membawa misi Islam rahmatil alamin, saya kira begitu. Kita tahulah itu seperti apa. Nah, program-program yang muncul dari setiap unit termasuk pasca juga arahnya ke situ, merujuk kepada apa yang telah direncanakan oleh IAIN, bahasanya dalam Renstra lah, saya kira begitu. Ya mau tidak mau ya harus seperti itu, merujuknya ke situ. Apalagi satu, kita ini kan lembaga negeri kayaknya. Ibaratnya begini, lembaga instansi negeri itu kan uang dari pemerintah, dari pajak lah bahasanya. Maka sangat lucu bagi saya ketika ada lembaga instansi pemerintah termasuk orang-orangnya, bahasanya ASN-nya itu disangoni, dibiayai oleh negara tetapi tidak mencintai negara. Itu kan lucu ya. Kayak kemarin saya sempat dijapri mahasiswa ya, dalam konteks ketika pelantikan Pak Menteri Agama kan baru kan, saya posting jeret itu kan. Nah, diskusinya panjang, cuman nggak saya lanjutkan karena beberapa hal alasan saya tidak melanjutkan. Mahasiswa atau seseorang japri saya selamat dan macam-macam. Nah, diskusi panjang berlangsung, intinya adalah tidak setuju dan macam-macam. Saya bilang karena saya tahu yang bersangkutan adalah seorang ASN itu ya. Saya bilangnya begini, saya sedih Bu, sangat sedih, saya prihatin kalau sekarang masih ada abdi negara bahasa saya, atau orang yang bekerja di instansi pemerintah yang dibiayai pemerintah tapi justru melakukan tindakan atau hal yang tidak mencerminkan cinta
negara, tidak mencerminkan cinta atau mendukung pemerintah bahasanya ya. Kalau tadi bahasa Kiai itu tidak hubul waton lah, kira-kira begitu. Itu kan lucu Kiai. Ada santri ikut Kiai, semua santri Kiai biaya itu tiba-tiba ngelawan itu kan. Kan tidak etis Kiai. Kasarannya ngomong santri murtad. Lah iya. Ya itu Kiai. Jadi intinya Kiai, jadi program-program yang ada di IAIN memang termasuk pasca yang saya tahu orientasinya masih ke situ lah. Nah, kita kan di bawah negara kan tidak boleh kita macam-macam itu. Artinya pasca sarjana IAIN Pekalongan ini merupakan salah satu pasca sarjana yang mengajarkan kita untuk tawassut. Oh iya, moderat untuk moderat, tidak terlalu ke kanan. Masalahnya kalau ke kanan senggol sidik bacok gitu kan. Kalau terlalu ke kiri nanti pikirannya terlalu menggampangkan syariat. Iya, bahaya. Tapi kita ada di tawassut, ada di tengah, jalurnya jalur moderat dan jalurnya tadi adalah jalur Islam rahmatan lil alamin. Betul, ya. Sehingga pasca sarjana Pekalongan ini bisa menjadi rujukan bagi seluruh golongan untuk bersama-sama belajar di IAIN Pekalongan seperti di pasca sarjana. Pasca sarjana IAIN Pekalongan. Aduh. Ini saya minta maaf sama Pak Direktur nanti Pak Yai, karena mestinya ngobrol dengan semua yang ada lengkap ya Pak Direktur, tapi karena Pak Yai tidak ada, jadi ya apa yang saya bisa saya jawab. Tidak apa-apa, kita kan ngobrol santai saja. Izin pinjam ruang ujian ini Pak Direktur ya. Karena kalau ruangan Prodi S, mohon maaf, memang belum kondusif, jadi kita cari tempat yang nyaman lah. Insya Allah kita doakan bersama para alumni pasca sarjana IAIN Pekalongan, kita doakan bersama semoga seluruh kerabat kerja yang bertugas di pasca sarjana, Bapak Direktur dan seluruh jajarannya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan bisa menjadikan pasca sarjana IAIN Pekalongan menjadi salah satu pasca sarjana yang diperhitungkan di Jawa Tengah. Amin. Ngoten nggih. Amin. Khususiyahnya apa? Terakhir. Khususiyahnya apa ya? Kalau lokasi kan banjir jelas itu. Tapi enggak lah, saya kira kalau banjir saya kira bukan halaman. Khususiyahnya itu apa Kiai? Saya kira khususiyah dari pasca IAIN Pekalongan ini, jadi kalau kita melihat merujuk visi besarnya kan mengembangkan keilmuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan. Artinya ciri khasnya tadi kayak keilmuan yang dikembangkan itu tidak lepas dari nuansa keindonesiaan gitu. Mungkin berbeda dengan pasca-pasca yang lain. Saya kira itu ya ada banyak mungkin ya Pak ya, cuman artinya bahwa pasca sarjana IAIN Pekalongan ini memiliki khususiyah tidak melupakan terhadap sifat Jawane. Nah kira-kira begitu Jawa ya. Tapi tidak kelalen sama Jawane gitu. Ya betul Bu Yai. Jadi misi besar memang kelihatan dari, kalau menurut saya yang sebagai bagian dari IAIN ya tadi, ciri khasnya ya salah satu yang menurut saya menjadi pembeda ya tadi, berusaha mengembangkan keilmuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan. Gampangnya begini, jangan sampai dong kita punya alumni atau kita sendiri tentunya yang lebih membanggakan atau lebih dalam tanda kutip mendukung atau tidak mendukung ya pengembangan keilmuan di negara kita. Kira-kira begitu ya. Baik, cukup Pak Ustadz Dr. Ali Muhtarom, ngobrol-ngobrol kita, insya Allah nanti kapan-kapan bisa dilanjut. Kemungkinan setelah saya ngobrol dengan jenengan mungkin dari Dewan Direktur kepengen manggil saya ya, nanti disampaikan. Saya terima kasih Kiai. Jadi terima kasih, sangat bangga jenengan satu sebagai alumni. Terus kemudian yang kedua mau rawuh ke sini. Dan saya nggak persiapan apa-apa ini. Jadi ini mungkin pemanasan Kiai ya. Nanti mungkin bisa ada sesi lain yang lebih iya lebih gitu. Nanti bisa karena banyak yang lain gitu. Nanti di rumah ya, di studio gitu kan. Dan saya alhamdulillah syukur sudah lahir dari pasca sarjana IAIN Pekalongan.
karena barokahnya banyak. Bagi saya sekolah di sini ini lulus tahun 2014, barokahnya banyak. Nampak sangat terlihat. Yang tadinya isi amplop cuma 3 lembar gitu kan. Karena sudah ada embel-embel masker. Jadi apa namanya, gelar itu berdampak pada isi amplop. Akhirnya Kiai, ada guyutan Kiai, jadi saya punya profesor atau guru besar atau promotor waktu disertasi Kiai. Dan beliau sama memotivasi saya sekali. Beliau mengistilahkan begini, jeneng dulu baru jenang gitu. Itu istilah yang familiar saya kira ya. Jenang. Artinya nama dulu, ketika nama sudah baik, termasuk tadi bahasa Kiai sono embel-embel magister ya. Kan jenengnya mengikuti, rezeki mengikuti, kira begitu. Dan satu hal mungkin saya pesan buat teman-teman bahwa pendidikan itu sangat penting saya kira Kiai, baik S1 maupun S2, apalagi dalam rangka meningkatkan kompetensi, mengembangkan sumber daya manusia yang baik. Dan memang kendala pasti ada, keterbatasan pasti ada. Saya punya prinsip dulu ketika kuliah Kiai. Kalau tadi Kiai sebelumnya cerita almarhum ayahanda wafat ketika sudah menikah, saya dari kecil Kiai. Dari kecil sudah tidak punya bapak itu, tapi saya semangat belajar. Saya punya prinsip begini, keterbatasan itu bukan penghalang untuk meraih kesuksesan. Sukses hak setiap orang, tinggal kita mau apa tidak, kira begitu Kiai. Maka kalau ngeluh, wah nggak ada biaya, kemudian apa ada gangguan kerja dan macam, saya kira itu bisa. Saya S1 juga sambil kerja waktu itu. Terus ya intinya bahwa yang penting ada semangat dan niat ya. Insya Allah nanti kan pesan buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kuliah itu penting saya kira, pendidikan penting, terbatasan bukan menjadi penghalang karena sukses hak setiap orang. Kalau sudah punya jeneng kan jenang ngikuti, betul ya. Baik, dalam tanda kutip adalah manjada. Iya, bahasa agamanya seperti itu. Insya Allah barang siapa yang berusaha dia akan memanen apa yang sudah diusahakan. Terima kasih Pak Dr. Kiai Ali Muhtarom. Levelnya biasa ya. MHI. Aku nyanyi jenengan nanti ya. Sudah ada waktu untuk ngobrol dengan saya. Semoga apa yang kita obrolkan bisa memberikan manfaat untuk pasca sarjana dan untuk kita masing-masing. Terima kasih dari saya dan kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.